Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Sylvia Serli, kelas dari EKIS 4A, Prodi Ekonomi Syariah, NPM 19231012 Universitas Islam Riau angkatan 2019. Eh, saya akan menjelaskan tentang khasab. Apakah kalian tahu apa itu khasab? Pasti kalian tahu kan, karena kalian juga nonton video ini juga satu lokal. Eh, eh, khasab itu bisa dikategorikan hampir sama kayak mencuri, tapi dia beda. Khasab itu adalah memanfaatkan atau mempergunakan harta atau barang atau sesuatu tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya. Terdapat pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara zalim. Terus apabila kita menggunakannya tanpa akad atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu disebut dengan khasab. Kan tadi sudah saya singgung, khasab itu hampir sama dengan mencuri, tapi dia beda. Kalau khasab itu dia mengambilnya secara terang-terangan. Kalau sedangkan mencuri itu mengambilnya secara kalau mencuri kan secara diam-diam ya kan. Sedangkan kalau khasab itu secara terang-terangan, tapi itu sama saja, itu perbuatan yang salah. Itu hukum bagi Islam itu haram karena dia mengambil tanpa seizin pemiliknya, ya kan. Terus ada yang nanya, mengapa khasab itu dilarang dalam Islam, ya kan? Kan tadi udah saya simpulkan, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa khasab itu hukumnya haram, yaitu mempergunakan atau memanfaatkan harta atau barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, kan? Perihal khasab itu bukan karena bukan harta aja, ya kan, tapi seperti lahan, ya kan, rumah dan sebagainya. Kalau lahan tuh kayak dia menanam kayak menanam singkong, itu tanah orang, ya kan, tapi dia tuh nanam aja, nggak ada minta izin sama pemiliknya, itu sebenarnya khasab. Terus kayak misalnya ada pohon mangga di rumah orang, lagi lebat nih tumbuhnya, ya kan, terus main ambil aja, kan secara terang-terangan tuh, nggak diam-diam tuh, orangnya ada di rumah, kan bisa minta izin gitu kan, bisa minta izin sama pemiliknya. Makanya beda dengan mencuri. Kalau mencuri itu kan secara diam-diam, kayak maling, ya kan, mencuri harta orang secara diam-diam itu kayak ya maling lah, mencongkel rumah orang. Beda dengan khasab. Terus apa balasan untuk orang khasab? Apa balasan untuk orang yang berkhasab tuh? Balasannya tuh akan dikasih siksa yang berat. Maka orang yang berkhasab itu wajib bertobat dan mengembalikan apa yang dia ambil, ya kan, dan mengembalikan apa yang diambil kepada orang pemiliknya. Terus cara menghindari sifat khasab itu, yaitu kita harus kayak mendekatkan diri kepada Allah, ya kan, terus merenungkan dan memahami ayat suci Al-Quran dan hadis, terus
munculkan tekad untuk menahan amarah guna untuk memperoleh keutamaan dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu merenungkan dan memahami dampak negatif hasad yang dapat menimbulkan permusuhan dan balas dendam. Oh iya, ada sedikit tadi saya lupa di awal. Saya akan menjelaskan kasab itu secara bahasa. Kalau secara bahasa itu mengambil sesuatu benda atau barang yang secara zalim atau secara terang-terangan. Sedangkan secara syara yaitu menurut istilah syara yaitu menguasai hak orang lain secara aniaya. Terus ada juga yang lainnya ya kan, waktu presentasi kelompok itu kenapa kasab itu harus dijauhi, karena dia itu perbuatan yang tercela. Perbuatan tercela itu harus dijauhi, nggak boleh didekati atau nggak boleh kita mengikuti. Itu adalah perbuatan yang tercela ya, nggak boleh, itu hukumnya haram. Terus salah satu hikmah dilarangnya hasad itu satu, harta atau hak milik seseorang tidak terlindungi dari gangguan orang lain. Yang kedua yaitu manusia tidak sembarangan menghasab harta milik orang lain. Yang ketiga, manusia akan merasa ingin sekali menghasab lagi. Yang keempat, ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa perbuatan kasab itu merupakan salah satu perbuatan yang dosa, ya kan, perbuatan dosa atau dan haram, namun tidak membatalkan sholat, ya kan. Itu dasar hukum untuk kasab itu adalah Al-Quran An-Nisa ayat 4, Al-Quran An-Nisa ayat 29 dan hadis Said bin Zaid radhiyallahu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berikut ini adalah yaitu man akhaza shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwahu yaumal qiyamati min sab'i aradim. Artinya barang siapa yang melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Terus bagaimana sih contoh perilaku orang hasab itu? Yaitu mengambil secara paksa, ya kan, atau bisa disebut dengan merampas dari hak orang lain. Yaitu contoh itu mengambil barang milik orang lain dengan cara mencuri, yaitu membangun rumah atau berladang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Ya tadi kan saya sudah juga jelaskan kayak menanam tanpa sepengetahuan. Rupanya kalau rumah berarti kita membangun, itu kan tanah orang, dia membangun tanpa seizinnya, nggak boleh, itu perbuatan kasab. Terus tadi juga saya sudah jelaskan itu hukumnya haram, ya kan, nggak bagus dalam Islam, itu nggak bagus karena itu perbuatan yang tercela, jadi kita harus hindari, nggak boleh kita dekati, kan udah ada hadisnya juga ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.